Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan Tanah, biar aman dari semua dari COVID. Saya Aco dan saya Cece. Kembali bersama kami di program kesayangan kita bersama, Lingkar Kreatif. Aco, ada mie songkok cat tak? Ada dong. Seperti apa motifnya? Aco, tahu sejarahnya songkok raca dan pergeseran budaya di baliknya? Tahu sih Cece, tapi sedikit. Nah, kalau begitu simak saja songkok raca ini dalam transformasi budaya. Oke deh. Pemirsa, tahu tidak songkok reca atau songkok pamiring dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan? Songkok yang menjadi mahkota laki-laki Bugis dengan motif garis kuning emas atau perak bersusun 1, 2, hingga 3 telah menjadi warisan kebudayaan sejak Kabupaten Bone masih berbentuk kerajaan. Hingga di zaman milenial saat ini, eksistensi songkok reca di setiap perubahan zaman tak pernah bergeser posisinya sebagai pelengkap dan warisan kebudayaan. Malah songkok reca mampu bertransformasi dalam setiap perubahan zaman tersebut dalam melengkapi fashion kebudayaan kekinian. Songkok pamiring milik etnik Bugis ini tak hanya sebagai penjaga tradisi. Kini kehadirannya begitu penting dalam setiap momentum yang membanggakan. Dalam sejarahnya, songkok reca berawal saat pasukan kerajaan Bone menyerang kerajaan Tator. Raja Bone ke-16 Latendritata dalam memperluas wilayah taklukannya berinisiatif melengkapi pasukannya dengan songkok reca agar bisa membedakan pasukan kerajaan Bone dengan pasukan kerajaan Tator yang memiliki kesamaan, sama-sama menggunakan sarung. Songkok reca itu menjadi populer di masa puata Latendritata pertama lampe gemuk. Itu menjadi populer ketika terjadi perang dengan Toraja. Perang itu perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Bone sampai mengarah ke sana, mungkin juga masuk ke bisnis karena kan saat itu terjadi perdagangan antara Kabupaten Bone dengan kerajaan luar, misalnya Inggris, Portugis, Spanyol dan sebagainya. Kira-kira kopi yang menjadi anunya. Kemudian di tahun berikutnya lagi kemudian terjadi perang. Nah, soal perang yang Latendritata menjadi raja saat itu, penggunaan songkok reca untuk membedakan antara pasukan Latendritata ini dengan lawannya kayak gitu. Dalam hal ini adalah Toraja. Ya, sebenarnya Toraja itu juga memang sebuah kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah awalnya. Nah, kemudian bersatu dan akhirnya mereka menguat kayak gitu. Akhirnya perangnya dalam situasi ketika kondisi geografis Toraja itu memang benteng alam, jadi banyak tebing, pegunungan dan sebagainya, sedang mereka berdomisili dan menguasai tempat itu gitu. Karena rumitnya medannya, maka tentu untuk membedakannya kan sama-sama pas saburan dulu pakai. Kemudian untuk membedakan itu menggunakan songkok reca. Di masa puata Latendritata itu digunakanlah itu untuk menjadi pembeda antara pasukan Latendritata, puata Latendritata dengan pertama lampe gemena dengan pasukan kerajaan Toraja. Setelah Raja ke-32 Andi Mapanyuki di tahun 1931 menetapkan songkok reca sebagai songkok kebesaran kerajaan bagi raja, bangsawan, dan para punggawa, barulah menempatkan songkok reca menjadi lebih terhormat. Masa itu, songkok reca sebagai pesan moral tertinggi dan bermakna kehidupan sosial, dengan balutan emas pada pinggiran songkok sekaligus simbol derajat sosial pemakainya. Raja dan sederajat menggunakan songkok reca dengan balutan emas tertinggi yang hanya menyisakan 1 cm sisa pinggiran songkok tanpa untaian emas. Kedua, songkok dengan lapisan emas yang hanya memiliki 3/5 dari ketinggian songkok dipakai oleh para bangsawan seperti Arum Matola, Aruman Rapi, dan Anak Arum. Ada juga yang disebut Raja Matase yang juga dibolehkan memakai songkok dengan ketinggian emasnya setengah dari lebar songkok. Dan terakhir, Todeceng dan Tomerdeka juga diperbolehkan menggunakan songkok reca bergaris emas. Seiring waktu, eksistensi songkok reca dalam tradisi kebudayaan mulai mengalami perubahan.
songkok reca tak lagi berbatas hanya dimiliki oleh masyarakat Bugis dengan kelas sosial tertentu. Songkok ini lagi-lagi mengalami transformasi dengan melebur diri ke budaya pop kekinian. Lihatlah motif songkok reca kekinian. Tak lagi hanya berbalut emas polos dengan ukuran ketinggian tertentu, namun motifnya telah berubah, seperti motif batik, motif aksara Arab, motif aksara Lontara yang menggunakan bahan benang berwarna-warni. Di pengadaran kita, pengadaran itu adalah sistem nilai. Ada namanya unsur ade. Ada salah satu bagian di dalamnya adalah ada maraja. Maraja itu adalah adaptasi kebudayaan kita dengan perubahan dan kemajuan. Jadi kebudayaan kita tidak kaku. Termasuk misalnya adalah songkok. Songkok ini kemudian banyak kreasi karena kan tentu semakin maju, semakin berkembang semua peradaban itu, semakin banyak sesuatu yang baru yang muncul. Kemudian tidak bisa itu menjadi sesuatu yang rigid, tak bisa berubah. Dia menjadi sesuatu yang harus dinamis. Seperti misalnya di perkembangannya banyak motif yang muncul. Kalau misalnya di zaman dulu Panji Kadang, Panji itu kan itu istilah yang akhirnya melekat kepada misalnya panji bentuk dan model kayak gitu, motif yang disematkan oleh para pengrajin kayak gitu. Nah kemudian banyak macam, misalnya tulisan Muhammad. Pesatnya perkembangan zaman yang merubah pola pikir masyarakat tak lagi memandang tingkatan strata sosial. Masyarakat modern dari golongan manapun bisa memakai songkok ini. Namun kesakralan songkok reca takkan pernah padam walau pemaknaan dan kegunaannya mengalami perubahan. Bahkan dalam industri songkok reca juga mengalami perubahan dalam proses produksinya. Di masa lalu, pengrajin diwajibkan melakukan ritual-ritual tertentu jika ingin membuat songkok tersebut dan membatasi mereka dalam membuat motif dan corak. Kekinian, songkok buatan pengrajin telah bebas kreasi, terutama motif dan corak yang berpatokan pada selera pembeli. Bahkan untuk motif tersebut, pembeli bisa memesan motif sesuai dengan keinginan mereka. Sekarang memang sudah meningkat sistem sekarang namanya. Ini sudah berkembang Pak, sudah berkembang, batiknya sudah ini memang pembeli yang ciptakan, model segala macam. Jadi kita tapi mengikut selera pembeli. Iya. Kita sekarang kita mengikut itu sejak kapan mulai itu berubah corak-corak songkok itu, motif-motif itu? Sudah itu kurang lebih 10 tahun begitu Pak. 10 tahun nanti sudah mulai Iya, sudah mulai berubah. Sudah pembeli yang bisa kreatif sendiri begini. Malah kayak pembeli yang ajar kita. Saya maunya begini. Tapi yang masuk adat Pak tetap itu hitam kuning. Tetap kuning ya. Yang lain itu hanya aksesoris ya? Iya, yang lain-lainnya itu kreasi. Pengrajin songkok reca di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone mengaku songkok reca mengalami pergeseran motif terjadi sejak 10 tahunan lalu. Mereka tak bisa menolak perubahan motif tersebut karena mengikuti kemajuan fashion yang tentu bergantung pada selera pasar.